Assalamualaikum, balik lagi sama aku Yuliani Kurniasari. Di video kali ini aku mau unboxing plus kasih info juga cara pasang karpet lantai vinil. Karpet lantai vinil ini seperti biasa aku beli di Shopee. Nah, ini tuh tokonya namanya Surya Karpet _78. Di toko ini tuh banyak banget sih motifnya. Kalian bisa pilih yang mana aja sesuai dengan selera kalian. Nah, kalau aku belinya yang Korea eksotik. Nah, ini tuh harganya 25.000 per setengah meter kali 2 meter. Nah, jadi teman-teman bisa ukur dulu tuh lantainya berapa. Nah, nanti kalian tinggal beli berapa meternya ya. Nah, kalau aku kemarin aku beli sekitar 9. Jadi kurang lebih 9 itu berarti 4,5 meter ya. Jadi 4,5 meter kali 2 meter. Kalau misal teman-teman belinya itu langsung, misal beli 11 atau 2, jadi dia tuh nggak dipotong ya. Jadi lebarnya dia 2 meter. Jadi pas ngirim tuh ini tuh panjang banget karena kan dia 2 meter ya. 2 meter baru aja dikali berapa meter yang teman-teman beli. Jadi paketnya tuh panjang banget. Nah, untuk memasang ini kalian itu selain karpetnya, karena ini tuh karpet ya, jadi nggak ada lemnya gitu di dalamnya. Kita harus siapkan solasi kertas yang besar, terus juga lem fox yang warna putih. Selain itu, kalian juga harus siapin palu ya, palu karet. Nah, tapi kalau aku nggak ada palu karet, aku mau pakai palu kayu aja yang ada di rumah. Kalau misal teman-teman nggak punya juga, kalian bisa pakai kain atau lap apa aja, bisa ditekan-tekan gitu ya. Nah, pas aku beli sekitar 225 ribuan. Nah, untuk pengirimannya, ketika kemarin aku supaya lebih hemat, aku tuh nggak pakai kurir-kurir yang biasa, karena kurir-kurir yang biasa ketika dipotong 10.000 itu atau sekitar 20.000, aku tuh nambah ongkirnya lebih mahal banget. Jadi pas waktu kemarin aku check out, aku lebih milih nggak pakai yang voucher, jadi aku tuh pakai JNE cashless. Yap, ini dia lantai yang sebelum aku pasangin karpet lantai vinil ya. Jadi, nih lantai aku tuh pecah-pecah kayak gini. Jadi kan nggak bagus gitu ya. Nah, supaya untuk menutupi kekurangannya, aku mau pasangin karpet lantai vinil ini. Jadi, ini tuh karpet ya teman-teman, nggak ada lemnya kayak gitu. Nah, ini aku pilih yang Korea eksotik itu, motifnya seperti ini. Nah, ini panjangnya, yang kata aku itu panjang sekitar 2 meter. Ini aku buka dulu solasi-solasinya. Ini, nah itu untuk bagian dalamnya ya. Untuk bagian dalamnya itu seperti ini, ada keterangan PVC. PVC floor Korean technology. Terus di sini juga ada dikasih ini ya, garis-garis gitu. Jadi kalau misalkan mau motong itu lebih ini ya, lebih rapih. Nah, ini aku pakai lem fox putih yang kayak gini. Aku beli di toko bangunan. Terus ini ada palu. Ini tuh sebenarnya palu kayu, cuman supaya lebih aman lagi itu ujungnya aku kasih karet gitu. Karet dari kayak ini sih kayak ban bekas gitu yang ada di rumah aja sih. Kebetulan ada karet itu, nah aku pasang aja jadi supaya lebih lembut ya. Aku masukin aja tadi ke wadah lemnya, nggak aku kasih air lagi. Nah, ini jadi setiap ujungnya itu kita pakein solasi kertas.
Jadi karpetnya itu nanti bakalan nempelnya ke solasi kertas ini ya. Pasangin aja di setiap ujung-ujungnya. Dipasangin solasi kertas, solasinya yang ukuran besar ya, soalnya kalau yang kecil agak kurang gimana gitu. Nanti kan nempelnya jadi nggak begitu kuat gitu kan. Nah kalau udah dikasih tadi yang solasi kertas, sekarang kita kasih lemnya. Aku pakai ini ya, pakai kuas cat kayak gitu. Kasih lem ke seluruh solasi kertasnya. Nah ini udah. Jadi solasinya ini nanti bakalan ada lemnya semua gitu ya. Jadi dia untuk mengunci supaya karpetnya itu rapih. Nah ini aku karpetnya udah aku buka sedikit ya, nggak usah semuanya. Buka aja sedikit, nah terus kita rapihin ujung-ujungnya. Rapihin dulu. Nah kalau misalkan udah rapi, nah kayak gitu hasilnya. Itu aku rapihin pakai tangan aja dulu ya, dirapih-rapihin. Pastiin untuk ujungnya ini nanti dia rapih, ujung atas dan ujung kirinya ya. Ini kan 2 meter. Nah sedangkan lebar aku tuh ini lebih dari 2 meter. Jadi aku yang sebelah kiri aja dulu aku tutup, nanti yang sebelah kanannya aku tutup sedikit-sedikit. Nah gini jadi rapi ya teman-teman, dan ini tuh nempel gitu. Nah kayak gini hasilnya. Terus bisa dipakein dulu ya, yang tadi ujungnya itu dilap-lap gitu pakai lap. Supaya benar-benar nggak ada celah di antara karpetnya, nggak ada gelembung-gelembung gitu. Nah ini untuk ujungnya, dia habisnya kan sampai sini ya. Terus ini tuh masih ada sisanya. Jadi mau aku ini aja ya, mau aku gunting. Aku nggak ukur dulu terus gunting. Aku lebih baik sih kalau menurut aku kayak gini. Jadi kita pasangin aja dulu. Nanti akhirnya kita tekan gitu kan dari atas. Jadi ada kayak tanda-tanda gitu. Nah baru kita potong pakai cutter. Karena kalau menurut aku ini bakalan lebih tepat gitu kan ukurannya. Nah ini udah selesai dipotong ya ujungnya. Kayak gini. Nah ini ujungnya aku belum kasih lakban, nanti bakalan aku kasih lakban. Lalu sekarang aku mau nutup untuk yang sisa-sisanya ya. Untuk sisanya ini aku tandain dulu, aku ukur dulu. Kalau udah diukur, sekarang aku gunting. Nah ini jadi teman-teman, meskipun tadi sisanya kan panjang ya, aku tuh nggak bisa langsung plek aja gitu. Nah teman-teman tuh nggak boleh plek aja langsung nempelin untuk yang sisa nggak ketutup. Tapi kita harus ikutin arahnya. Arah ini kan ada kayak ada arah kayu-kayunya gitu kan dari atas ke bawah. Nah jadi ini tuh dipotong-potong supaya jadi untuk arahnya itu yang sisa, yang di pinggir, yang potongan-potongannya itu sesuai ya. Kalau misalkan yang panjang asal langsung pasang aja gitu memang lebih cepet ya, jadi bisa cepet sampai ujung, tapi kan motifnya jadi beda kan, jadi agak aneh gitu. Nah jadi aku potong-potong aja kayak gini. Nah ini aku udah sampai ujung. Jadi ini tuh aku pas banget ya belinya, karena memang aku ukur. Jadi luas lantainya berapa. Nah baru aku ukur, aku beli yang 4,5 meter. Jadi benar-benar ketutup semua. Nah ini untuk disambungannya juga dikasih ya. Ini sambungannya dikasih juga
solasi kertas. Nah, sambil aku pasang solasi kertasnya sampai ujung, itu suami aku ini ya kasih lemin. Nah, jadi supaya kerjasama ya bisa cepat selesai. Ini sampai ujung ya. Sampai ujung. Nah, itu dilemin ya. Terus ke sini juga karena tadi memang belum sempet aku kasih solasi. Nah, udah solasinya beres, terus ini juga tadi udah dikasih lem. Sekarang tinggal dipasang aja. Kayak gini pasang sambungannya ya. Jadi hasilnya rapi. Nah, untuk di setiap ujungnya aku pakaiin palu kayak gini. Jadi supaya lebih neken dan benar-benar lebih nempel. Setiap ujung dan di setiap sambungannya ya. Lalu sekarang aku mau pasang yang kedua, sambungan yang kedua. Nah, dari sambungan atas ke sambungan bawah dikasih solasi juga ya. Lalu dikasih lem. Oke, kalau udah, nah aku pasang yang kedua. Lanjut sekarang yang ketiga. Nah, kalau udah selesai semua, ini aku tinggal palu-palu aja ya bagian sambungan-sambungannya. Jangan lupa juga bagian ujung-ujungnya. Dan ini tuh nempel banget ya teman-teman. Oke, tada, ini dia udah berhasil nih, udah selesai pasang karpet lantai vinilnya. Nah, aku juga ini udah sempet info ya buat pemasangan yang wall molding buat temen-temen. Lampu juga itu aku udah pernah buat video di yang video aku sebelumnya. Jadi ini tuh nih renovasi makeover sedikit sih, makeover sedikit ruang tamunya ya. Nah, lumayan kan yang asalnya tadi tuh lantai aku ini ya yang pecah-pecah gitu kan. Sekarang jadi kelihatan lebih indah. Kelihatan jadi lebih elegan gitu kan. Nah, ini tuh kayak gini teman-teman. Jadi kayak memang kayak kelihatannya sih kelihatan kayak lantai vinil gitu karena dia tuh ada garis-garisnya. Nah, kayak gini garis-garisnya. Tuh kayak gini. Jadi ini tuh kayak lantai vinil yang dipasang satu-satu gitu sih kalau menurut aku ya. Ini kan lebih ini ya, lebih gampang juga dan lebih rapih sih. Tentunya harganya juga ya lumayan ya terjangkau. Hati-hati kalau misal pindahin barang ya, terutama kayak kursi yang bawahnya tuh tajam atau meja. Itu harus diangkat ya, nggak boleh digeser karena kalau misalkan digeser nanti dia bisa sobek gitu. Tapi kalau misalkan sampai sobek itu bisa sih, nanti tinggal dikasih solasi kertas aja, terus dikasih lem lagi, nanti tinggal ditempelin, itu nggak bakalan kelihatan kalau misalkan sobek. Nah, segitu aja dulu buat video kali ini. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua. Jangan lupa nih kalau misal teman-teman suka sama video ini, like videonya ya. Jangan lupa juga buat support channel aku dengan cara klik tombol subscribe di bawah ya. Dan share ke semua media sosial yang teman-teman punya. Siapa tahu ini bisa bermanfaat juga buat orang lain. Oke, bye-bye.